Nah loh, benar-benar di luar dugaan. PSSI dibikin menyesal Shin Tae-yong. Kira-kira ada apakah? Wah, sampai bikin haru. Ini dia ketegasan Erick Thohir usai gagal di Piala AFF U23. Fans Garuda harus simak ini. Nah loh, kekalahan timnas Thailand atas Indonesia membekas di hati Madam Pang. Kira-kira apa yang akan dilakukan Madam Pang? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Ketegasan Erick Thohir usai Timnas Indonesia gagal juara di Piala AFF U23. Ketegasan Erick Thohir kembali jadi sorotan publik sepak bola nasional usai kegagalan Timnas Indonesia U23 di ajang Piala AFF U23. Meski hasil yang didapat Garuda Muda belum memuaskan, Ketua Umum PSSI itu menegaskan bahwa arah pembangunan sepak bola Indonesia tetap jelas fokus pada penguatan tim nasional. Bagi Erick, timnas adalah wajah utama bangsa di kancah internasional dan itulah sebabnya prioritas PSSI tidak akan bergeser meski kritik datang dari berbagai arah. Dalam sebuah wawancara di kanal YouTube Liputan 6 Sport, Erick menyampaikan bahwa fokus utama PSSI adalah pada pengembangan tim nasional, bukan semata-mata kompetisi domestik. Ia mencontohkan bahwa di berbagai negara besar sepak bola seperti Inggris dan Jerman, asosiasi sepak bolanya pun menitik beratkan peran mereka pada pengelolaan timnas. Kompetisi liga menurutnya sudah memiliki ekosistem sendiri dan tidak bisa terus disamakan dengan tugas federasi. Orang mau bilang PSSI tidak bertanggung jawab terhadap liga, ya biarin aja. Kita punya mindset yang berbeda. Fokus kita memang timnas, ucap Erick tegas. Pernyataan ini sontak memantik reaksi beragam dari masyarakat, khususnya para pecinta sepak bola yang menaruh harapan besar terhadap prestasi tim nasional. Erick juga menjelaskan bahwa dorongan untuk lebih banyak menggelar pertandingan timnas datang langsung dari FIFA. Dalam upaya untuk menyeimbangkan kekuatan antara klub-klub besar dan tim nasional, FIFA mendorong tiap negara untuk aktif menyelenggarakan laga-laga internasional, bahkan di level usia muda. Hal ini tercermin dari agenda pada Timnas U17 dan U20, termasuk turnamen seperti Piala Kemerdekaan yang menjadi persiapan penting menuju kompetisi yang lebih besar. Bahkan ketika saya baru duduk, langsung diumumkan U20 Putri, U17 ikut Piala Kemerdekaan, dan banyak lagi. Ini menunjukkan bahwa FIFA ingin tim nasional tetap relevan dan diperhatikan, tutur Erick yang juga pernah menjabat sebagai Presiden Inter Milan. Ia juga menyoroti fenomena super klub yang kini mulai mendominasi perhatian publik dan media di banyak negara. Erick menilai bahwa jika federasi tidak responsif, maka nilai dan eksistensi tim nasional bisa kalah pamor dibanding klub-klub elite tersebut. Oleh karena itu, perlu ada keseimbangan dan kerjasama yang sehat antara federasi dan operator liga, agar keduanya bisa saling mendukung. Menanggapi kritik soal regulasi usia pemain muda di liga, seperti U23 yang diwajibkan bermain selama 45 menit di Liga 1 dan U21 di Liga 2. Erick menyadari bahwa itu belum lazim di dunia sepak bola. Namun menurutnya itu adalah bagian dari eksperimen yang dilakukan demi memberikan ruang bermain kepada pemain muda demi kepentingan timnas jangka panjang. Erick juga mengapresiasi kerjasama yang sudah terjalin antara federasi dan pihak liga. Meski belum sempurna, ia menyebut bahwa kolaborasi ini penting agar kepentingan tim nasional tetap terjaga dan tidak tenggelam dalam hingar-bingar liga domestik. Ia ingin PSSI dan liga bekerja seiring sejalan demi membangun fondasi sepak bola yang kuat. Dengan segala pernyataannya, Erick Thohir jelas ingin mengirim pesan bahwa kegagalan di Piala AFF U23 bukanlah akhir segalanya. Sebaliknya, itu adalah bagian dari proses panjang menuju pembentukan tim nasional yang tangguh.
Ia meminta publik untuk tetap mendukung proses ini dan percaya bahwa arah yang diambil PSSI sesuai dengan tuntunan FIFA dan kebutuhan jangka panjang sepak bola Indonesia. Bagaimana menurut kamu, apakah langkah tegas Erick Thohir untuk terus fokus ke timnas sudah tepat? Yuk, tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Kekalahan timnas Thailand atas timnas Indonesia membekas di Madampang. Benar-benar di luar dugaan. Kekalahan timnas Thailand U23 dari timnas Indonesia dalam semifinal Piala AFF U23 2025 bukan hanya menyakitkan bagi supporter negeri Gajah Putih, tetapi juga membekas dalam hati sang Presiden Federasi Sepak Bola Thailand FAT, Nuaphan Lamsam atau yang lebih dikenal dengan sebutan Madampang. Sosok yang dikenal sebagai wanita berpengaruh di kancah sepak bola Asia Tenggara itu tampak tak mampu menyembunyikan kekecewaannya setelah pertandingan dramatis di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat, 25 Juli 2025. Laga yang mempertemukan dua kekuatan besar ASEAN ini berlangsung dalam tensi tinggi. Timnas Thailand sempat unggul terlebih dahulu lewat gol Yotsakorn Burapha di menit ke-60. Membuat banyak orang percaya bahwa Thailand akan kembali melaju ke final seperti yang sering mereka lakukan sebelumnya. Namun, semangat juang Garuda Muda tidak luntur. Gol penyama kedudukan lahir dari sundulan tajam Jens Raven di menit ke-83, memaksa pertandingan berlanjut ke drama adu penalti yang sangat menegangkan. Dalam tos-tosan itu, timnas Indonesia membutuhkan 8 penendang untuk memastikan kemenangan 7-6. Alvarez Buffon jadi penentu, sementara kiper muda Muhammad Ardiansyah tampil sebagai pahlawan setelah menggagalkan penalti terakhir Thailand yang dieksekusi kembali oleh Yotsakorn Burapha. Sorak-sorai pendukung Indonesia membahana, sementara sisi lapangan Thailand diliputi kesedihan dan rasa tidak percaya. Madampang, yang dikenal sebagai pemimpin penuh semangat dan emosional, langsung menyampaikan dukungannya kepada para pemainnya usai pertandingan. Dalam unggahan di akun Facebook pribadinya, ia menulis penuh haru bahwa para pemain Thailand sudah berusaha sebaik mungkin. Meski kecewa, ia tetap menunjukkan sikap sportif dan menghargai kemenangan Indonesia. Tim Thailand kalah adu penalti. Tim Indonesia mencetak skor 6-7 dalam kurung 1-1, tulisnya dalam pernyataan singkat yang menggambarkan beratnya momen tersebut bagi dirinya. Yang membuat kekalahan ini semakin membekas di hati Madampang adalah karena ia sudah menyaksikan langsung perkembangan luar biasa sepak bola Indonesia di bawah kepemimpinan Erick Thohir. Kedekatan antara Madampang dan Erick Thohir bukan rahasia lagi. Keduanya pernah berdiskusi panjang soal kemajuan sepak bola ASEAN, bahkan saling menghormati peran masing-masing dalam memajukan olahraga paling populer di kawasan ini. Terlebih lagi, hanya beberapa waktu sebelumnya, timnas Indonesia mencetak sejarah dengan berhasil lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebuah pencapaian luar biasa yang bahkan belum berhasil diraih oleh Thailand dalam beberapa dekade terakhir. Tak heran jika Madampang merasa begitu terkejut, kagum, sekaligus terpukul oleh kekalahan timnya dari Indonesia. Kekalahan ini seperti simbol bahwa Indonesia kini telah naik kelas, bukan lagi sekadar pesaing biasa, melainkan kekuatan baru di kawasan. Dengan hasil ini, Thailand harus puas bertarung memperebutkan tempat ketiga melawan Filipina, sementara timnas Indonesia melaju ke final melawan Vietnam. Ini jadi ulangan partai puncak Piala AFF U23 2023, di mana kala itu Indonesia kalah. Namun kini atmosfernya berbeda. Garuda Muda datang ke final dengan semangat penuh, sementara Thailand harus merenungi kegagalan mereka yang terus berulang di turnamen ini sejak terakhir kali meraih gelar pada tahun 2005. Apakah kekalahan ini akan menjadi titik balik bagi Thailand? Ataukah justru pertanda bahwa dominasi baru sepak bola ASEAN telah berpindah ke tangan Indonesia? Bagaimana menurutmu? Apakah kekalahan Thailand atas Indonesia U23 ini jadi bukti bahwa Garuda Muda benar-benar sudah bangkit? Yuk, tuliskan pendapatmu di kolom komentar. PSSI dibikin menyesal Shin Tae-yong. Ketika nama Shin Tae-yong kembali mencuat sebagai calon pelatih utama klub raksasa Korea Selatan, Ulsan Hyundai,
Banyak publik sepak bola Indonesia tak bisa menyembunyikan rasa kecewa, bahkan sebagian menyebut ini sebagai momen di mana PSSI akan dibikin menyesal. Bagaimana tidak? Di tengah polemik pergantian pelatih timnas Indonesia yang masih menuai kontroversi, justru Shin Tae-yong dilirik dan nyaris pasti mengisi posisi tertinggi dalam struktur kepelatihan di Korea Selatan, tanah kelahirannya sendiri. Kabar ini datang pada akhir Juli 2025 saat Ulsan Hyundai, klub juara bertahan K-League 1 yang tengah terpuruk, secara resmi menawarkan kontrak kepada Shin. Gaji yang ditawarkan bukan main-main, diklaim sebagai yang tertinggi dalam sejarah sepak bola Korea. Kontraknya bahkan disiapkan untuk jangka panjang hingga musim 2027. Ini bukan hanya sekadar kontrak kerja, ini adalah pengakuan besar terhadap kualitas dan reputasi seorang Shin Tae-yong yang sempat dicintai publik Garuda. Di Korea Selatan, Shin memang bukan nama sembarangan. Ia pernah membawa Seongnam FC menjadi juara Liga Champions Asia tahun 2010 dan menukangi berbagai level timnas Korea mulai dari U20, U23, hingga senior. Ia bahkan memimpin Korea Selatan menghadapi Jerman dalam laga ikonik di Piala Dunia 2018 yang berakhir dengan kemenangan 2-0. Namun di Indonesia, pencapaiannya kadang masih diperdebatkan, padahal catatan prestasinya jelas membawa timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, masuk babak penyisihan Piala Asia 2023, dan mengantarkan timnas U23 menembus semifinal Piala Asia U23 2024. Sayangnya hubungan Shin dengan PSSI berakhir pada Januari 2025. Belum lama berlalu, namun kini kabar terbaru dari Korea memperlihatkan bahwa pelatih berkarisma itu justru naik kelas dan dipercaya untuk memimpin klub sebesar Ulsan Hyundai. Di sisi lain, publik Indonesia justru masih terpecah soal pengganti dirinya. Banyak fans Garuda belum merasa puas dengan arah baru yang diambil PSSI, dan keraguan terhadap pelatih baru pun terus bergema di media sosial. Ironisnya, Shin Tae-yong yang sempat diragukan oleh segelintir pihak di tanah air, kini kembali jadi rebutan di negeri sendiri. Ulsan Hyundai, klub yang 3 musim berturut-turut menjuarai Liga Domestik Korea, saat ini sedang dalam masa sulit dan membutuhkan sosok pemimpin yang bisa mengangkat moral serta performa. Tidak heran mereka melirik Shin, pelatih dengan pengalaman internasional dan reputasi tangguh dalam menangani tim dalam tekanan. Keputusan PSSI melepas Shin Tae-yong tentu punya dasar tersendiri, tetapi dengan perkembangan terbaru ini, wajar jika sebagian publik merasa kecewa. Apalagi transisi di timnas Indonesia pasca Shin belum menunjukkan hasil konkret. Disinilah muncul pertanyaan besar, apakah PSSI terlalu cepat melepas pelatih yang baru saja membawa harapan besar bagi sepak bola nasional? Kini saat Shin Tae-yong bersiap memulai babak baru di tanah kelahirannya, publik Indonesia justru harus menerima kenyataan bahwa mantan arsitek Garuda itu akan bersinar di tempat lain. Jika Ulsan berhasil bangkit di bawah kepemimpinannya, maka rasa sesal dari Federasi Sepak Bola Indonesia mungkin akan semakin dalam. Lantas bagaimana menurut kamu? Apakah Shin Tae-yong memang seharusnya dipertahankan lebih lama? Ataukah keputusan PSSI sudah tepat demi perubahan jangka panjang? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan mari berdiskusi bersama. Erick Thohir jelaskan alasan timnas Indonesia jarang tandang di FIFA Matchday. Sejak dilantik sebagai Ketua Umum PSSI pada Februari 2023, Erick Thohir membawa berbagai gebrakan dan strategi baru dalam membangun wajah baru sepak bola nasional. Salah satunya yang paling mencolok adalah kebiasaan timnas Indonesia yang lebih sering menjalani laga uji coba di kandang sendiri saat FIFA Matchday. Dalam 5 periode FIFA Matchday terakhir, tercatat 6 pertandingan uji coba digelar dan 5 diantaranya berlangsung di Indonesia. Hal ini tentu menjadi sorotan sebab biasanya FIFA Matchday menjadi momentum ideal untuk bermain tandang demi menguji mental dan kualitas tim nasional di atmosfer berbeda. Namun dalam pernyataan terbarunya melalui kanal YouTube Liputan 6, Erick Thohir akhirnya menjelaskan alasan dibalik kebijakan ini. Dan yang mengejutkan, alasannya tidak semata-mata berkaitan dengan aspek teknis atau strategi pelatih, melainkan lebih kepada faktor ekonomi sepak bola dan citra Indonesia di mata dunia.
Erik menyebut bahwa saat ini banyak negara yang justru tertarik untuk datang ke Indonesia dan merasakan atmosfer sepak bola di tanah air. Ia mencontohkan momen ketika timnas Indonesia menjamu Argentina, tim juara dunia yang datang pada FIFA Matchday Juni 2025. Sejak saat itu, magnet timnas Indonesia meningkat drastis. Banyak tim asing, influencer luar negeri, bahkan YouTuber mancanegara tertarik untuk menjadikan laga-laga timnas sebagai konten, menyoroti suasana stadion, antusiasme supporter, hingga fasilitas yang ditawarkan. Memang kebetulan pada tertarik main di sini. Mungkin gara-gara kita undang Argentina, jadi pengen coba di sini, ujar Erik. Ungkapan ini memberi gambaran bahwa Indonesia kini mulai diperhitungkan sebagai destinasi pertandingan internasional. Tidak hanya dari sisi kualitas tim, tetapi juga karena atmosfer penonton yang dinilai sangat meriah dan menggairahkan. Erik juga menambahkan bahwa pilihan untuk menggelar laga kandang bukan tanpa manfaat. Justru lewat pertandingan-pertandingan tersebut, roda ekonomi sepak bola dalam negeri ikut bergerak. Penjualan tiket, siaran langsung, hak siar, merchandise, hingga aktivitas digital di media sosial semuanya menciptakan dampak ekonomi yang positif. Coba kalau kita ngomong bola sekarang, oh ratingnya tinggi. Coba ngomong yang lain. Artinya apa? Ini ekonomi yang bagus, lanjut Erik. Namun tetap saja sebagian fans merasa bahwa terlalu sering bermain di kandang bisa membuat timnas Indonesia kurang teruji secara mental saat bertanding di luar negeri. Mereka berpendapat bermain tandang dengan tekanan supporter lawan dan kondisi lapangan yang berbeda adalah bagian penting dari proses pembentukan tim yang tangguh. Apalagi jika timnas ingin berbicara banyak di kancah internasional seperti Piala Asia atau kualifikasi Piala Dunia. Meski begitu, pernyataan Erik memberikan perspektif baru bahwa membangun timnas tidak hanya soal hasil di lapangan, tapi juga bagaimana menciptakan sistem yang menguntungkan secara ekonomi dan berkelanjutan. Kombinasi antara performa tim, daya tarik penonton, serta nilai ekonomi menjadi fokus baru dalam era kepemimpinannya. Lalu bagaimana menurut kamu? Apakah kebijakan PSSI yang lebih sering menggelar FIFA Matchday di kandang sudah tepat? Ataukah timnas seharusnya lebih sering dijajal di luar negeri untuk mengasah mental bertanding? Yuk, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Rapor Gerald Vandenburg bersama Timnas Indonesia U23. Perjalanan Timnas Indonesia U23 di ajang Piala AFF U20 2025 resmi berakhir dengan hasil yang belum sesuai harapan. Bertanding di kandang sendiri Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, skuad Garuda Muda harus mengakui keunggulan Vietnam U23 dengan skor tipis 0-1 pada laga final. Kekalahan ini menempatkan Indonesia sebagai runner-up dan menimbulkan banyak pertanyaan terkait arah kepelatihan Gerald Vandenburg yang baru saja memulai debutnya sebagai pelatih kepala tim muda Indonesia. Gol tunggal dari Nguyen Chong Puong di babak kedua menjadi pembeda dalam laga penuh tensi itu. Meski Indonesia bermain dengan semangat juang tinggi, tumpulnya lini depan menjadi masalah krusial yang tak kunjung terselesaikan. Laporan media menyebutkan bahwa debut Vandenburg dinilai biasa saja mengingat ekspektasi besar publik sebagai tuan rumah dan materi pemain yang seharusnya cukup bersaing di level regional. Meskipun begitu, tidak sedikit pihak yang menganggap kegagalan ini bukan semata tanggung jawab pelatih. Dalam wawancaranya, Vandenburg sendiri mengingatkan bahwa tidak adil jika kegagalan ini sepenuhnya dibebankan kepada para pemain muda yang sudah bekerja keras di lapangan. Ia juga menyeratkan bahwa dalam masa awal kepelatihannya, proses adaptasi masih sangat diperlukan baik dari sisi pelatih terhadap kultur sepak bola Indonesia, maupun dari sisi pemain terhadap filosofi sepak bola yang dibawa pelatih asal Belanda ini. Di balik hasil akhir, Vandenburg sejatinya tidak bekerja sendirian. Ia didampingi oleh jajaran staf pelatih yang sangat kompeten, seperti Frank van Kempen, Zulkifli Syukur, dan Simon Tahamata, yang meskipun lebih sering bekerja di balik layar, turut memberi pengaruh dalam proses pembentukan tim. Untuk posisi pelatih kiper, George Woudenberg dan Damian van Rensburg juga menjadi bagian dari tim, menandakan bahwa dukungan dari sisi manajerial sudah sangat maksimal. Namun turnamen ini juga memperlihatkan tantangan nyata yang dihadapi Vandenburg sejak awal.
Nama-nama besar seperti Marcelino Ferdinand, Justin Hubner, Rafael Struijk, dan Ivar Jenner tidak bisa dipanggil karena Piala AFF U23 tidak termasuk dalam kalender FIFA. Absennya para pemain inti ini membuat pelatih harus mengandalkan lapis kedua yang belum sepenuhnya padu secara kolektif. Masalah cedera pun memperburuk situasi. Beberapa pemain seperti Rivaldo Pakpahan dan Mikael Tata absen jelang turnamen karena cedera, sementara Arkan Fikri dan Tony Firmansyah tumbang di tengah kompetisi. Situasi ini memaksa Van den Burg untuk terus melakukan rotasi dan penyesuaian strategi yang mengganggu stabilitas tim. Hasilnya, beberapa pemain terlihat masih kesulitan memahami instruksi dan sistem yang diinginkan sang pelatih. Sorotan tajam juga tertuju pada komunikasi di lapangan. Suara Van den Burg dikabarkan habis usai laga semifinal, yang bisa jadi menunjukkan bahwa banyak instruksi yang harus terus diulang karena belum terserap maksimal oleh para pemain muda. Dalam beberapa momen pertandingan, Van den Burg bahkan terlihat geram saat anak asuhnya melakukan kesalahan elementer seperti salah umpan atau telat menutup ruang lawan. Lalu muncul pertanyaan besar, apakah Van den Burg gagal total atau justru ini bagian dari proses panjang membangun tim nasional muda dengan filosofi baru? Apakah publik terlalu cepat menilai sosok pelatih hanya dari satu turnamen? Kabar kekalahan ini tentu mengejutkan bagi banyak pihak, apalagi mengingat Indonesia tampil sebagai tuan rumah. Namun perlu diingat bahwa perubahan dan pembelajaran memang butuh waktu. Van den Burg datang dengan visi dan cara yang berbeda, dan itu butuh adaptasi dari banyak pihak, terutama para pemain muda yang belum terbiasa dengan pendekatan Eropa Barat. Bagaimana menurut kalian? Apakah Gerald Van den Burg layak diberi kesempatan lebih lama untuk membangun timnas U23? Atau justru harus segera dievaluasi karena gagal mempersembahkan gelar juara di rumah sendiri? Yuk, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Ambisi serius PSSI, berkas 4 calon pemain naturalisasi sudah diteken Prabowo. Ambisi besar kembali ditunjukkan oleh PSSI di bawah komando Erick Thohir. Dalam langkah nyata untuk meningkatkan kualitas tim nasional, baik putra maupun putri, Federasi Sepak Bola Indonesia itu kini tengah memproses naturalisasi 4 pemain baru. Kabar menggembirakan ini diumumkan langsung oleh Erick Thohir di Jakarta pada Kamis 31 Juli. Ia menyebut bahwa surat naturalisasi keempat pemain tersebut, termasuk striker muda Mauro Zijlstra, telah ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dan kini tinggal menunggu pembahasan di DPR RI yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2025. Proses naturalisasi memang bukan hal baru dalam sepak bola Indonesia, namun komitmen yang ditunjukkan kali ini terasa berbeda. Mauro Zijlstra yang disebut sebagai calon striker masa depan timnas Indonesia menjadi bagian penting dalam proyek regenerasi lini depan skuad Garuda. Erick Thohir secara terbuka mengakui bahwa Indonesia saat ini kekurangan stok penyerang tajam. Karena itu, hadirnya Mauro diharapkan bisa menjadi solusi jangka panjang, bukan sekadar tambalan sesaat. Tak hanya timnas putra yang mendapat perhatian. 3 dari 4 pemain yang sedang diproses naturalisasinya adalah calon pemain timnas putri Indonesia. Ini adalah sinyal kuat bahwa PSSI tidak ingin timpang dalam membangun kekuatan sepak bola nasional. Upaya ini juga membuktikan bahwa perhatian terhadap sepak bola putri mulai mendapatkan tempat yang lebih serius dalam perencanaan strategis federasi. Keputusan ini patut diapresiasi karena sepak bola putri selama ini cenderung kurang mendapatkan sorotan yang layak. Namun yang menarik adalah pernyataan Erick Thohir bahwa akan ada tambahan 1 hingga 2 pemain keturunan lagi yang sedang dalam proses naturalisasi sebelum Oktober 2025. Nama-namanya belum diungkap ke publik karena proses administrasinya belum rampung. Dalam hal ini, Erick bersikap sangat hati-hati. Ia menegaskan bahwa FIFA menerapkan aturan yang sangat ketat terhadap proses naturalisasi pemain, sehingga semuanya harus dilakukan secara profesional dan sesuai prosedur. Erick juga membantah anggapan bahwa PSSI hanya ingin menempuh jalur instan untuk meraih prestasi. Menurutnya, naturalisasi bukanlah langkah asal-asalan. Ia menyebut ini sebagai bagian dari strategi cepat dalam kurung,
quick win karena adanya momentum besar seperti kualifikasi Piala Asia U2030 2026 dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun di saat yang sama, PSSI juga tengah membangun fondasi pembinaan usia muda di dalam negeri secara serius, sehingga tidak bergantung selamanya pada pemain keturunan. Pernyataan ini penting untuk meluruskan narasi bahwa PSSI hanya mengejar hasil jangka pendek. Erik ingin memastikan bahwa setiap pemain naturalisasi benar-benar memiliki niat membela merah putih, bukan semata-mata karena kesempatan bermain di level internasional. Orang tuanya dan pemainnya benar-benar rela membela merah putih, ucap Erik menekankan bahwa semangat nasionalisme tetap menjadi syarat utama dalam proses naturalisasi. Langkah-langkah yang diambil PSSI ini tentu membuka ruang diskusi luas di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Apakah naturalisasi adalah jawaban jangka panjang bagi sepak bola Indonesia? Apakah Mauro Zijlstra dan pemain-pemain lainnya benar-benar bisa memberikan dampak nyata? Bagaimana kelanjutan pembinaan pemain lokal di tengah euforia naturalisasi? Silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Apakah kalian mendukung langkah PSSI ini? Atau justru kalian punya pandangan berbeda tentang naturalisasi di timnas? Suara kalian sangat penting untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Di balik ambisi Erick Thohir datangkan tim Amerika Latin. Ambisi besar kembali diperlihatkan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam upaya membangun sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi. Kali ini, Erick menggagas penyelenggaraan turnamen Piala Kemerdekaan pada Agustus 2025 mendatang. Turnamen ini akan melibatkan 4 negara dan dirancang sebagai bagian dari persiapan serius Timnas U17 Indonesia menjelang Piala Dunia U17 2025 yang akan digelar pada November. Namun lebih dari itu, banyak pihak menduga turnamen ini juga menjadi langkah strategis PSSI dalam mempersiapkan tim nasional senior menghadapi ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam sebuah konferensi pers pada Kamis, 31 Juli 2025, Erick Thohir menyampaikan bahwa pihaknya tengah berusaha keras untuk mendatangkan tim-tim dari berbagai belahan dunia, termasuk dari kawasan Amerika Latin. Keinginan ini bukan tanpa alasan. Menurut Erick, tim dari Amerika Latin memiliki gaya bermain yang khas dan bisa menjadi tolok ukur penting dalam membentuk karakter permainan timnas Indonesia yang lebih dinamis dan kompetitif di pentas internasional. Sayangnya sejauh ini, usaha untuk mendatangkan tim-tim muda dari Amerika Latin belum membuahkan hasil yang diharapkan. Beberapa federasi yang dihubungi menyatakan keberatan, terutama karena kendala jarak tempuh yang sangat jauh dari Amerika Selatan ke Indonesia. Kami sudah kontak 2 hingga 3 federasi dari Amerika Latin, tetapi mereka menyatakan sulit mengatur jadwal karena jarak tempuh, ujar Erick dalam keterangannya. Kendati begitu, Erick tetap bergerak cepat. Saat ini 2 tim telah menyatakan kesediaannya untuk berpartisipasi di Piala Kemerdekaan, yakni Afrika Selatan dari benua Afrika dan Tajikistan dari Asia Tengah. Kedua tim ini dinilai memiliki karakter permainan yang kuat dan akan sangat berguna sebagai lawan uji coba yang menantang bagi timnas U17 Indonesia. Namun menariknya, meskipun konteks turnamen ini difokuskan untuk tim U17, banyak pengamat menilai langkah Erick Thohir ini punya implikasi lebih luas. PSSI tampaknya ingin membangun tradisi menghadirkan lawan-lawan tangguh dari luar Asia sebagai bentuk persiapan jangka panjang termasuk untuk tim senior. Ini selaras dengan harapan publik yang kian tinggi timnas Indonesia harus bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Untuk itu, pengalaman menghadapi tim-tim kuat dari Amerika Latin bisa menjadi batu loncatan penting untuk menaikkan kualitas dan mental bertanding para pemain sejak usia muda. Tak hanya dari sisi teknis, Erick juga memperhatikan aspek penyebaran dukungan sepak bola nasional. Turnamen Piala Kemerdekaan rencananya akan digelar di Stadion Utama Sumatera Utara, sebuah langkah cerdas yang memberikan kesempatan kepada pecinta sepak bola di luar Pulau Jawa untuk merasakan atmosfer pertandingan internasional secara langsung. Stadion tersebut baru saja diresmikan pada Oktober 2024 dan sudah digunakan dalam ajang PON, menandakan kesiapan infrastruktur di luar Jawa untuk menggelar event besar.
Kehadiran tim dari Amerika Latin dalam turnamen seperti ini bukan hanya soal laga uji coba, tapi juga sebagai bentuk pembelajaran yang sangat berharga. Kita tahu negara-negara seperti Brasil, Argentina, atau Uruguay dikenal memiliki tradisi sepak bola kelas dunia dan bisa menjadi cerminan bagi sepak bola Indonesia untuk berkembang lebih cepat dan terarah. Tak heran jika publik menaruh harapan besar kepada Erick Thohir untuk terus mendorong kolaborasi internasional ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah ambisi Erick Thohir untuk mendatangkan tim dari Amerika Latin adalah langkah yang tepat untuk meningkatkan level permainan timnas Indonesia, baik di level U17 maupun senior? Atau menurut kalian ada strategi lain yang lebih efektif? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan mari kita diskusikan bersama demi kemajuan sepak bola Indonesia.